Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik akuntansi uang persediaan. Uang persediaan ini disebut juga dengan petty cash atau kas kecil. Ini merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, revolving. Uang persediaan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Satuan kerja melalui bendahara pengeluaran mengajukan uang persediaan kepada KPPN. Uang persediaan diajukan setiap awal tahun anggaran berdasarkan dokumen DIPA yang diterima oleh kuasa pengguna anggaran. Besarnya uang persediaan dihitung berdasarkan rencana kebutuhan dan juga rencana penarikan dana yang disusun oleh pejabat pembuat komitmen. Hal ini diperlukan agar jumlah uang persediaan yang diajukan itu sesuai dengan kebutuhan realnya. Jadi UP atau uang persediaan ini atau petty cash ini yang memegang itu bendahara pengeluaran. Kemudian belanja yang dibayarkan dengan UP itu nanti akan diakui pada saat pertanggungjawaban belanja tersebut disahkan oleh KPPN. Dan nanti di akhir periode, di akhir tahun, penggunaan UP ini harus dipertanggungjawabkan, dan jika nanti ada sisa, maka sisanya harus dikembalikan ke kas negara. Jadi di dalam UP ini nanti akan ada penyediaan UP, penyediaan petty cash, penyediaan kas kecil, kemudian ada TUP, ada tambahan uang persediaan. Jadi sekiranya nanti UP-nya kurang, maka nanti satuan kerja bisa mengajukan tambahan uang persediaan. Kemudian nanti UP yang sudah digunakan akan dipertanggungjawabkan, akan disahkan ya dengan diisi kembali petty cash-nya melalui satu proses, satu prosedur, yaitu GUP, penggantian uang persediaan. Nah, di akhir tahun, nanti di akhir Desember, itu biasanya akan ada pertanggungjawaban dan tidak akan diisi kembali. UP-nya tidak akan diisi kembali. Jadi ada penggantian uang persediaan yang nihil. Nihil itu maksudnya tidak ada pengisian kembali untuk UP-nya karena ini akhir tahun dan semua sisa UP yang ada di dalam rekeningnya bendahara pengeluaran itu harus distorkan ke kas negara. Untuk akuntansi uang persediaan ini bisa dipelajari nanti di PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pada pemerintah pusat. Ini ilustrasi yang terkait dengan pencatatan transaksi UP. Jadi yang pertama tanggal 2 Januari 2019 ada satuan kerja mengajukan resum tagihan permintaan uang persediaan sebesar 40 juta. KL atau satuan kerja mengajukan SPP atau SPM untuk penyediaan UP ini 40 juta. Kemudian KPPN menerbitkan SP2D UP sebesar angka yang sama dengan yang diajukan, yaitu 40 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Sesuai dengan yang ada di PMK 212 tahun 2019, tahapan-tahapan ketika mengajukan UP, jadi ada pengajuan SPP atau SPM,
Ini dicatat dalam satu jurnal, kemudian ketika terbit SP2D ini juga dicatat. Ketika SPP atau SPM ini diajukan, maka nanti jurnalnya ada piutang UP yang akan diterima. Ini 40 juta. Kemudian kreditnya, pengeluaran transito yang masih harus dibayar, ini 40 juta. Jadi ada aset, debit, kemudian ada kewajiban di kredit sebesar angka yang sama. Nah, ketika nanti diterbitkan SP2D-nya, jurnal yang tadi sudah kita buat itu dibalik jurnalnya, dibalik. Kemudian jurnal yang berikutnya ini ada kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN 40 juta. Jadi uang muka dari KPPN ini merupakan uang persediaan yang belum membebani alokasi anggaran satuan kerja. Baik, ini jurnal ini ada di dalam PMK 212 tahun 2019. Nah, jurnalnya sepertinya kompleks ya. Nah, untuk menyederhanakan dan juga untuk guna kepentingan akademis, ini kami para dosen sudah menyepakati bahwa untuk UP itu hanya akan dicatat ketika terbit SP2D. Jadi diasumsikan nanti bahwa resum tagihan SPP, SPM, dan SP2D itu terbit pada saat yang sama. Sehingga ketika terbit pada saat yang sama, jurnalnya menjadi lebih mudah, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Jadi ini disepakati oleh para dosen bahwa untuk kepentingan akademis ini diasumsikan nanti untuk UP ya, untuk UP ini tagihan permintaan penyediaan UP, SPP, SPM, dan SP2D ini terbit pada tanggal yang sama. Sehingga ketika terbit pada tanggal yang sama, jurnalnya nanti kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Jadi ini hanya untuk kepentingan akademis kita. Nantinya ketika kalian sudah bekerja, kalian tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PMK 212 tahun 2019 seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Setelah bendahara menerima uang persediaan, kemudian uang persediaan ini akan digunakan oleh bendahara untuk membiayai keperluan-keperluan operasional yang ada di kantor tersebut. Nah, ini ilustrasi yang kedua ini, bagaimana pencatatan transaksi ketika bendahara pengeluaran membayar dengan uang persediaan. Misalnya ada pengeluaran yang dilakukan itu 30 juta untuk pembayaran belanja barang dan jasa dengan menggunakan UP pada tanggal 10 Januari 2019. Bagaimana jurnal transaksinya? Oh, ternyata jurnal transaksinya no entry. Masih ingat tadi di depan bahwa belanja yang dibayarkan dengan UP itu diakui saat pertanggungjawaban belanja tersebut disahkan oleh KPPN. Jadi saat nanti disahkan oleh KPPN, saat terbit SP2D untuk GUP gitu. Sehingga ketika bendahara membayarkan uang persediaan guna pembayaran belanja-belanja yang dilakukannya, maka ini belum dicatat, karena nanti pencatatan itu akan dilakukan ketika pertanggungjawaban belanja itu disahkan oleh KPPN. Kita lanjutkan dengan ilustrasi yang ketiga, yaitu ilustrasi ketika satuan kerja mengajukan penggantian UP atau mengajukan SPP GU
atas belanja barang langganan daya dan jasa 30 juta dengan menerbitkan SPP atau SPMGU pada tanggal 15 Januari 2019. Nah, sebetulnya kalau di dalam PMK 212 tahun 2019, transaksi untuk SPP ini sebetulnya dicatat. Tapi tadi kita sepakati di depan bahwa untuk kepentingan akademis, kepentingan kita di perkuliahan, ini tidak dilakukan pencatatan. Jadi baik di jurnal akrual ataupun juga di jurnal kasnya, ini no entry. Ini hanya untuk kepentingan akademis untuk memudahkan. Jadi kita harus mengingat ya bahwa tadi yang akan dilakukan pencatatan itu ketika SP2D itu terbit. Ilustrasi yang keempat, ini tanggal 16 Januari 2019 terbit SP2D GU, surat perintah pencairan dana untuk penggantian UP. Jadi ini ada pengisian kembali UP 30 juta. Jadi ketika terbit SP2D GU, ini merupakan pertanggungjawaban belanja, di mana pertanggungjawaban belanja tadi disahkan oleh KPPN. Nah, pada saat pengesahan yang dilakukan oleh KPPN dengan terbit SP2DGU, maka nanti akan dilakukan pencatatan baik di buku besar akrual ataupun di buku besar kas. Di buku besar akrual akan dicatat beban barang dan jasa pada ditagihkan ke entitas lain. Oke, kenapa kita mencatatnya sebagai beban barang dan jasa? Karena tadi pengeluaran-pengeluaran yang sebanyak 30 juta tadi itu digunakan untuk membiayai listrik ya, untuk membayar biaya langganan daya dan jasa. Jadi langganan daya dan jasa itu merupakan bagian dari beban barang dan jasa. Kemudian di buku besar kasnya juga akan dilakukan pencatatan belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Ilustrasi yang kelima, ini transaksi untuk GU nihil. Jadi ada satuan kerja Kementerian Negara Lembaga di mana mereka telah melakukan pembelian ATK, kemudian Satker KL ini mengajukan penggantian UP dengan menerbitkan SPP atau SPM GU nihil sebesar 15 juta. Pada hari yang sama terbit SP2D GU nihil. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya, yang keempat tadi. Yang keempat tadi itu SP2D GU. Nah, ini SP2D, yang kelima ini SP2D GU nihil. Nah, bedanya di mana? Kalau yang SP2D GU ini ada pengisian kembali dana UP. Sehingga dengan pengisian kembali tadi, dananya akan kembali ke jumlah UP semula. Nah, sedangkan untuk SP2D GU nihil ini tidak ada pengisian kembali dana UP. Sehingga kalau tadi UP semula itu 50 juta, kemudian ada SP2D GU nihil yang sebanyak 15 juta, kemudian maka nanti dana UP itu akan berkurang dan tinggal atau menjadi 35 juta. Jadi ini bedanya antara SP2D GU dengan SP2D GU nihil. Jadi di SP2D GU nihil tidak ada pengisian kembali dana UP. Maka nanti jurnalnya karena ini untuk membeli ATK, berarti nanti di jurnal akrualnya persediaan yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain 15 juta. Kemudian di buku besar kasnya nanti belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain 15 juta. Kemudian ada tambahan karena GU nihil, maka nanti di buku besar akrual dicatat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran ini 15 juta. Nah, ini karena tidak ada pengisian kembali.
Jadi artinya kas di bendahara pengeluaran tadi yang sebanyak 15 juta akan berkurang. Yang tadinya UP-nya 50 juta dikurangi dengan 15 juta. Sehingga sekarang UP-nya menjadi 35 juta. Di akhir periode, biasanya di bulan Desember, atas sisa uang UP yang 35 juta ini, satuan kerja akan mengembalikan sisa UP ini ke rekening yang ada di kas negara. Atas transaksi pengembalian sisa UP ini nanti di buku besar akrual akan dicatat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran itu 35 juta. Jadi ini mengembalikan sisa UP yang tadinya ada di bendahara pengeluaran kemudian dikembalikan lagi ke kas negara. Sehingga kas yang ada di bendahara pengeluaran sebesar sisa UP 35 juta ini ketika sudah dikembalikan menjadi bersaldo 0 gitu ya, karena semuanya sudah dikembalikan. Di buku besar kasnya no entry. Demikian tadi ilustrasi yang terkait dengan akuntansi untuk uang persediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.